Halo anak-anak kelas 3, selamat pagi. Baiklah, pada saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah, pada saat ini kita sudah tiba pada subtema yang kedua, masih dalam pembelajaran tema 2 dengan judul manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dapat kita lihat pada gambar di layar kalian. Di sini terbagi dua jenis hewan, yaitu yang pertama, di gambar pertama adalah hewan yang hidup di alam liar, dan yang kedua, di gambar yang kedua adalah contoh hewan yang hidup di peternakan atau yang diternakan. Kita masuk pada pembelajaran pertama. Ayo membaca. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Ini adalah cerita tentang ayam jago baru yang dikarang oleh anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat ada benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk! Hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari. Itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia berkokok. Nah anak-anak, demikian cerita tentang ayam jago baru. Anak-anak,
Setelah kalian membaca dongeng di atas, cobalah kalian isi teka-teki silang di bawah ini dengan cara mengamati dengan benar. Di sini ada petunjuknya, yaitu mendatar. Yang pertama, benda yang dilihat ayam jago. Yang keempat, suara kokok ayam jago. Yang kelima, suasana malam. Yang ketujuh, perasaan ayam jago. Dan kedelapan, sikap burung hantu. Kemudian yang menurun ada 4 item, yaitu yang pertama, sikap ayam jago saat melihat matahari. Dan yang kedua, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan. Dan yang ketiga, burung yang mencari makan di malam hari. Dan menurun ke-6, yaitu tempat ayam jago berkokok. Nah, di sini adalah contoh teka-tekinya. Jadi, yang mendatar dan menurun tadi dapat kalian jawab sesuai dengan petunjuk yang ada di bawah ini. Anak-anak, ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Pada bagian A, Benny memiliki 5 buah kandang. Dan di setiap kandang, Benny meletakkan 2 ekor anak ayam. Jadi, untuk menghitung keseluruhan jumlah anak ayam, penulisan lambang bilangannya adalah 5 kandang, 5 buah kandang, dan 2 ekor anak ayam di setiap kandang menjadi 5 kali 2. Dan jawabannya adalah kita bisa menghitung jumlah anak ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 5 dikali 2 jawabannya adalah 10. Dan pada bagian B dapat kita lihat Benny merubah posisinya. Benny meletakkan anak-anak ayamnya pada 2 buah kandang. 2 buah kandang ini, di setiap kandang Benny meletakkan 5 ekor anak ayam. Jadi penulisan lambang bilangannya menjadi 2 buah kandang dikali 5 ekor anak ayam di setiap kandang. Jadinya 2 dikali 5. Jawabannya adalah, mari kita hitung bersama-sama. Kita hitung jumlah anak ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 2 dikali 5 juga hasilnya adalah 10. Pada bagian C kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bagian A dan bagian B yaitu 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5, yaitu hasilnya tetap sama. Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Kita lihat, Benny memiliki 12 ayam jago. Yang pertama, pada gambar pertama, Benny menempatkan ayam jagonya pada 2 buah kandang dan masing-masing kandang berisi 6 ekor anak ayam jago.
Jadi penulisan lambang bilangannya menjadi 2 kali 6. Kemudian pada bagian B, Beni meletakkan ayam jagonya pada 6 buah kandang. Dan di setiap kandang berisi 2 ekor ayam jago. Jadi penulisan lambang bilangannya menjadi 6 kali 2. Baiklah, setelah kalian memperhatikan contoh yang sudah memberikan tadi, coba kalian kerjakan latihan soal berikut seperti contoh. Yang pertama ada gambar telur, dan di setiap telur sudah dibagikan kelompok-kelompoknya. Kemudian di bawah sudah ada penulisan lambang bilangan. Kalian jawab soal ini sampai nomor 4. Jadi sampai nomor 4. Untuk latihan soal sampai nomor 4. Kita lanjut. Beni senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Di sini ada contoh teman-teman kita melakukan gerakan seperti mengepakkan sayap. Jadi kedua tangan mereka dibuat seperti sayap dan kemudian dikepak-kepakkan. Di sini ada contohnya. Yang pertama, berdiri tegak. Kedua, tekukkan kedua siku di samping badan. Ketiga, gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Lakukan gerakan ini bersama dengan teman-temanmu. Tetapi karena kita saat ini belajar di rumah, kalian dapat mencobanya sendiri di rumah ya. Bayangkanlah gerakan kupu-kupu sedang terbang. Lakukanlah gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat. Pada kegiatan bersama orang tua dapat bercerita tentang manfaat ayam bagi manusia. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk memasukkan setiap tugas pada grup kelas. Terima kasih dan sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Selamat belajar.